Milan kalah karena terlalu banyak bikin kesalahan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menyebut timnya terlalu banyak membuat kesalahan saat melawan Napoli. Hal itulah yang membuat Rossoneri akhirnya kalah. Ini merupakan kekalahan kelima yang diderita Milan di Serie A pada musim ini. Kini Rossoneri belum sekalipun bisa menang dalam 2 pertandingan terakhirnya di seluruh kompetisi. Rossoneri masih berada di peringkat kedua dengan 56 angka. Namun mereka kini terpaut 9 poin dari Inter Milan di puncak klasemen. Pioli jelas sangat kecewa dengan kekalahan yang diderita timnya. Menurut Pioli, kekalahan itu disebabkan karena banyaknya kesalahan yang dibuat oleh para pemain Rossoneri. Tim sebenarnya kompetitif, kami menghadapi lawan yang berkualitas. Itu babak pertama yang rumit. Kami membuat terlalu banyak kesalahan, bahkan tanpa berada di bawah tekanan. Itu adalah batas kami malam ini, kata Pioli kepada Sky Sport Italia. Kami tampil lebih baik dari Napoli pada awal babak kedua, tetapi kehilangan bola dan seharusnya jauh lebih cepat untuk kembali ke posisinya di depan gawang. Kami melewatkan peluang, karena ini bisa menjadi minggu yang luar biasa, tetapi permainan yang bagus tidak cukup untuk mengalahkan tim seperti Napoli. Hasil ini membuat Milan tidak mendapatkan modal yang oke untuk menghadapi Manchester United dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Eropa pada tengah pekan. Sekarang kami harus mempersiapkan pertandingan berikutnya di Liga Eropa dan kemudian bersiap untuk Fiorentina lanjutnya. Pemain yang jadi biang kerok kekalahan AC Milan dari Napoli. Berikut 4 pemain yang menjadi biang kerok kekalahan AC Milan dari Napoli dalam lanjutan Serie A Italia. Diogo Dalot. Berdasarkan laporan rating pemain dari Sempre Milan, akhirnya didapatkan 4 pemain yang jadi penyebab kekalahan AC Milan, salah satunya adalah Diogo Dalot. Bek sayap kanan AC Milan tampil sangat buruk hingga hanya mendapat rating 3 saja. Sebagai bek kanan, Dalot tidak mampu berkontribusi banyak untuk melakukan penyerangan. Soalnya, Dalot begitu sibuk melayani serangan sayap Napoli yang diisi oleh Lorenzo Insigne dan Elzed Hisa. Sebenarnya kerja Dalot bisa lebih mudah kalau dibantu Samu Castillejo. Sayang sang pemain sayap juga tampil buruk. Kesalahan fatal Dalot adalah saat kehilangan bola di tengah sehingga kena counter dari Napoli hingga berujung pada gol Politano. Samu Castillejo. Tadi sudah disebutkan, Castillejo juga tampil sangat buruk membuat sisi kanan AC Milan seperti mati total, karena Dalot pun juga mati kutu. Oleh karena itu, Castillejo sampai diberi hanya rating 4 saja di sejumlah media di Italia. Sebagai seorang pemain sayap, sudah menjadi tugasnya untuk membantu mengkreasi serangan bagi AC Milan. Namun yang terjadi, Castillejo malah lebih banyak sibuk membantu pertahanan. Itu pun tak berhasil ia lakukan karena ia bukan pemain bertahan aslinya. Permainan yang terlalu textbook dari seorang Castillejo adalah penyebab mengapa ia tidak mampu berkembang bersama AC Milan. Jangan heran kalau Castillejo akan masuk dalam salah satu daftar jual AC Milan. Rade Krunic. Dengan rating hanya 5 saja, Rade Krunic pun masuk dalam daftar biang kerok kekalahan AC Milan. Bermain di sisi kiri, Krunic praktis tidak mampu berbuat banyak karena minim kontribusi. Bisa dibayangkan dari sisi kanan, AC Milan sudah tidak bisa diharapkan karena Castillejo dan Dalot tampil di bawah performa. Sedangkan dari sisi kiri ada Krunic yang tampil mengecewakan. Praktis AC Milan bisa dikatakan dini hari tadi kedua sayapnya seperti patah. Krunic memang memiliki determinasi, tapi sayang visi yang kurang membuatnya kerja kerasnya seperti sia-sia dan tak berarti. Krunic memang bukan pemain utama di sisi kiri karena seharusnya itu Rafael Leo dan Ante Rebic, tapi tetap saja ia mengecewakan.
Rafael Leao. Bicara soal Leao, ia pun juga tak luput dari sasaran tembak kritikan media atas penampilan buruknya. Dengan rating hanya 4,5 saja, sudah menjadi bukti betapa buruknya Leo sebagai striker utama AC Milan saat ini. Leo berkali-kali mendapat peluang emas, tetapi selalu gagal ia maksimalkan. Terlalu banyak buang peluang emas menjadikan Leo sangat bersalah atas kekalahan AC Milan kali ini. Bisa dibayangkan, sudah mati dari sayap, begitu dapat peluang sedikit, Leo juga gagal. Memang sulit bagi AC Milan untuk menang dalam kondisi itu. Dan 4 pemain tadi layak jadi biangkera kekalahan AC Milan dari Napoli dalam lanjutan Serie A Italia. Kalau menurut kalian, gimana nih Milanisti? Tertinggal 9 poin, Pioli malas pikirkan Inter. Stefano Pioli mengaku tak mau memikirkan Inter Milan yang semakin menjauh di puncak klasemen Serie A. Pioli menegaskan dirinya hanya fokus pada timnya sendiri. Inter memiliki momentum, mereka benar-benar tancap gas setelah tersingkir dari Liga Champions. Itu membuat persiapan mereka lebih baik setiap laga, kata Pioli kepada Sky Sport Italia. Kami tidak memikirkan apa yang di luar kami hanya fokus pada jalan kami sendiri. Milan harus kehilangan sejumlah pemain dalam pertandingan ini karena cedera, termasuk sang bomber utama Zlatan Ibrahimovic. Pioli tak memungkiri faktor cedera pemain jadi alasan timnya takluk dari Napoli. Ketika Anda kehilangan banyak pemain, itu membuat perbedaan, terutama ketika mereka adalah pemain yang juga membawa pengalaman dan kepemimpinan. Lanjutnya, kami harus memainkan banyak pertandingan tanpa penyerang tengah yang sebenarnya. Jadi mempertimbangkan semua itu, tim pantas mendapat pujian atas semua yang mereka bisa lakukan dalam situasi tersebut. Coba bayangkan Inter tanpa Lukaku, Lautaro atau Sanchez. Mungkin Juventus tanpa Ronaldo, Morata atau Chiesa. Kami menjalani lebih dari setengah musim tanpa Zlatan, sementara Rebic dan Calhanoglu juga cedera dalam waktu lama. Kandidat pengganti Stefano Pioli di AC Milan. AC Milan baru saja menelan kekalahan dalam ajang Serie A. Rossoneri harus mengakui keunggulan tamunya Napoli dengan skor 0-1. Kondisi ini bisa membuat Stefano Pioli dalam tekanan. Mantan pelatih Inter Milan itu mungkin tidak akan dipertahankan pada musim depan. Ada sejumlah kandidat pengganti Pioli jika dipecat AC Milan. Yang pertama, Daniele Bonera. Daniele Bonera saat ini menjabat sebagai asisten pelatih AC Milan. Bonera bisa naik jabatan sebagai pelatih kepala Rossoneri apabila Stefano Pioli harus angkat kaki dari klub. Bonera menunjukkan kinerja yang bagus saat mengambil alih Milan pada musim ini. Bonera pernah memimpin skuad Rossoneri dalam 3 pertandingan ketika Pioli harus menepi karena terpapar COVID-19. Luciano Spalletti. Luciano Spalletti merupakan salah satu pelatih top Italia yang tengah menganggur. Ia berpisah dengan Inter Milan pada tahun 2019. Spalletti merupakan pelatih yang cukup berpengalaman. Sebelum memegang Inter, pelatih berkepala pelontos itu pernah memimpin AC Milan dan Zenit Saint Petersburg. Kinerja Spalletti di Inter tak buruk-buruk amat. Ia mampu mengantarkan Nerazzurri lolos ke Liga Champions dalam 2 musim. Ralf Rangnick. Ralf Rangnick sempat digadang-gadang bakal menukangi AC Milan. Ia bahkan mengaku telah menjalin komunikasi dengan pihak klub. Namun namanya mendadak menghilang setelah penampilan impresif Rossoneri bersama Stefano Pioli. Meski begitu, pria asal Jerman itu masih bisa datang ke San Siro.
Rangnick sangat terkenal di Bundesliga saat ia menangani RB Leipzig. Sebelum Leipzig, Rangnick pernah melatih sejumlah klub ternama di Bundesliga, seperti VfB Stuttgart dan Schalke 04. Massimiliano Allegri saat ini sedang tidak terikat kontrak dengan klub manapun. Dia masih menganggur setelah meninggalkan Juventus pada 2019 lalu. Allegri pernah menangani AC Milan selama 4 tahun. Pria berusia 53 tahun itu berhasil mempersembahkan Scudetto dan Supercoppa Italiana selama bekerja di San Siro. Setelah itu, Allegri mengambil alih Juventus. Ia mampu mempersembahkan 11 trofi selama bekerja di Allianz Stadium, termasuk 5 gelar Serie A.